bersama teman-teman saya, Wirda, Yaptagi, dan Zahra Nursalsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zihan Mailan dari kelompok 7 akan menjelaskan sastra Muslim masa Safawiyah Persia. Munculnya kerajaan Safawi. Berdirinya kerajaan dan dinasti Safawi bermula dari gerakan tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Syafi al-Din 1253 sampai 1334 di Azerbaijan. Dalam perkembangannya, tarekat ini mendapatkan banyak pengikut, bahkan hingga kepemimpinan Sadr al-Din Musa yang menggantikan Syafi al-Din. Namun, gerakan tarekat Safawiyah mulai berubah pada pertengahan abad ke-15 ketika dipimpin oleh cicit Sadr al-Din Musa yang bernama Syekh Junaid. Syekh Junaid adalah sosok yang haus kekuasaan, sehingga tarekat Safawiyah berubah menjadi militan dan mulai meluaskan pengaruhnya di bidang politik serta militer. Gerakan Safawiyah kemudian bergerak ke wilayah Iran hingga berhasil merebutnya dari pemerintahan Timuriyah yang didirikan oleh Timur Lenk pada abad ke-14. Sejak kemunduran dinasti Timuriyah, secara politik Iran telah terpecah dan lahirlah berbagai gerakan keagamaan beraliran Syiah. Salah satu yang terkuat secara politik adalah Safawi Kizilbash yang dipimpin oleh Syah Ismail I. Ismail I kemudian mendirikan kerajaan Safawi pada tahun 1501 yang menjadikannya sebagai raja pertama serta pendiri dinasti Safawi. Selanjutnya, ada beberapa para penguasa dinasti Safawi. Yang pertama yaitu Syah Ismail I. Dalam periode ini, tidak ada modifikasi yang signifikan pada seni arsitektur. Walaupun dapat membangun pusara Harun I Vilayat dan Masjid Ali, gaya strukturnya sebenarnya mengikuti model tradisi dinasti Timuriyah, baik dalam memilih komponen kubah, halaman, maupun eksterior bangunannya. Ada beberapa hiasan lingkup terbatas yang hampir menyaingi karya masa lalu. Selain itu, pada masa Syah Ismail I masih sedikit terobosan untuk mengembangkan arsitektur. Selanjutnya, para penguasa dinasti Safawi yang kedua yaitu Syah Tahmasp I. Syah Tahmasp I pada tahun 1598 Masehi adalah penguasa Safawi yang memulai perkembangan seni arsitektur dalam dunia Islam. Meskipun tidak secepat masa Syah Abbas I, ini terjadi karena terdapat aturan yang melarang pedagang serta utusan asing untuk pergi ke negaranya. Syah Tahmasp I adalah tokoh seniman yang memproduksi sejumlah karya dan hiasan, diantaranya hiasan dinding yang terbuka dari kain sutra, pakaian jubah, serta kerajinan dari keramik dan logam. Penguasa yang ketiga yaitu Syah Abbas I. Pada kepemimpinan Syah Abbas I merupakan puncak kejayaan dinasti Safawi. Para sejarawan memberikan gelar Syah Abbas the Great kepada Syah Abbas. Kemajuan dinasti Safawi pada masa ini juga diiringi dengan kemajuan di bidang arsitektur. Perkembangan arsitektur pada masa ini mengalami kemajuan dibandingkan dengan pemimpin yang lain pada dinasti Safawi. Pada masa ini dibangun sebuah kota penting, yaitu kota Isfahan. Banyak upaya yang dilakukan oleh Syah Abbas dalam membangun Isfahan sehingga menjadi kota yang strategis dan nyaman. Sehingga Isfahan menjadi identitas penting bagi dinasti Safawi. Penguasa yang selanjutnya yaitu Syah Abbas II. Syah Abbas II berperan dalam meneruskan pembangunan yang dahulu dilakukan oleh Syah Abbas I pada kota Isfahan. Adapun pembangunan yang dilakukan antara lain Syahel Soton dan penginapan Karanvanserai. Selanjutnya yaitu Sultan Hussein. Sultan Hussein berhasil mendirikan bangunan arsitektur yang bagus yaitu sekolah Karbagh. Selanjutnya, adapun perkembangan arsitektur pada masa dinasti Safawi. Kegiatan pembangunan pada masa dinasti Safawi sangat menonjol. Banyak tempat-tempat yang dibangun antara lain istana seperti yang terdapat sepanjang pantai Kaspia, tempat ziarah, serta kubah-kubah yang dapat kita saksikan hingga saat ini. Bangunan-bangunan ini mengandung beragam warna dengan mozaik yang sangat indah. Mereka juga membangun bangunan di tengah taman, tepi sungai, dan danau. Perkembangan arsitektur dinasti Safawi antara lain, yaitu pembangunan pusara Harun I Vilayat. Pada masa Syah Ismail I, terdapat karya yang cukup besar, yaitu pengembangan bangunan pemakaman Harun I Vilayat di Isfahan. Beliau membangun pusara ini pada bulan Rabiul Awal 918 Hijriah atau bulan Mei sampai bulan Juni tahun 1513.
Secara arsitektur, kompleks pemakaman ini benar-benar mengikuti gaya masa lalu. Namun, ketika bertamasya pada musim panas selama 14 hari di Isfahan, Shah Ismail I meminta untuk memperluas kompleks untuk lapangan pacuan kuda, area bermain polo, serta kabak. Setelah 3 tahun kemudian, Gubernur Darmish Khan Samlu memerintahkan Mirza Shah Hussain untuk mengkonstruksi bagian barat daya kompleks pemakaman. Selain pembangunan pusara, pada masa Shah Ismail I juga telah didirikan sebuah masjid besar, yaitu Masjid Ali. Masjid ini didirikan oleh seorang arsitek tidak dikenal. Seperti yang diharapkan bahwa masa ini terdapat beberapa monumen yang didirikan oleh patron independen. Pembangunan kota Isfahan. Kota Isfahan adalah ibu kota Safawi. Shah Abbas I merubah kota ini menjadi amat indah. Di kota Isfahan terdapat bangunan besar dan indah seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan jembatan raksasa yang menghubungkan aliran sungai Zenderud dan kediaman kerajaan yang megah yang disebut Chehel Sotown atau Istana 40 Tiang. Kota Isfahan juga ditingkatkan keindahannya dengan banyak taman wisata yang dikenal sebagai Taman Bunga 4 Penjuru. Kota Isfahan merefleksikan puncak perwujudan pencapaian artistik peradaban dinasti Safawi. Isfahan adalah Paris atau Washington pada masa itu. Sejumlah besar kantor kota mengejutkan para pelancong Eropa yang belum pernah melihat hal seperti ini di negara mereka sendiri. Isfahan juga disebut Nish al-Jahan, artinya sebagai dunia, yang dapat diartikan menyaksikan setengah bagian dunia. Shah Abbas I membangun kota baru di sekitar Meidani Shah, sebuah alun-alun besar dengan luas sekitar 160 kali 500 meter. Alun-alun ini berfungsi sebagai tempat jual beli, tempat untuk perayaan, serta sebagai lokasi untuk bermain polo. Tempat ini dikelilingi oleh deretan toko berlantai 2 dan beberapa bangunan pada tiap sisinya. Di sebelah timur adalah Masjid Syekh Lutfallah, dibangun pada 1603 Masehi dan selesai 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1618 Masehi. Masjid ini adalah tempat peribadatan khusus Syah serta sebagai oratorium. Di sisi selatan terdapat Masjid Agung yang dibangun 1611 Masehi sampai 1629 Masehi. Pada sebelah barat terdapat bangunan pusat pemerintahan yaitu Istana Ali Kapu. Sejumlah karavan bagi para pedagang serta kafilah, sejumlah perguruan, masjid, serta tempat pemandian terletak di sisi utara dari Meidani Shah. Di sisi ini terdapat bangunan yang menakjubkan, yaitu bangunan monumental dan pintu masuk bazar kerajaan. Di daerah Meidani, ada jalan raya sepanjang 2,5 mil dari Chadarbagh ke Istana Musim Panas di mana penguasa membimbing duta besar dan menjalani fungsi negara yang berwenang serta melaksanakan upacara kenegaraan. Di seberang jalan, ada berbagai taman yang luas, rumah para harem Syah, dan rumah para pegawai kerajaan dan duta asing. Kota Isfahan adalah karya agung dalam tata kota di Timur Tengah. Isfahan merepresentasikan legitimasi dari dinasti Safawi. Berbagai fasilitas dan pasar adalah gambaran penertiban dunia melalui keputusan raja. Beberapa monumen keagamaan yang dibangun mengartikan pengertian penguasa akan agama. Keindahan kota yang luar biasa adalah indikasi yang mencakup semua keagungan raja. Dinasti Safawi membentangkan dasar keagamaan sampai pada motif tradisional serta keagungan kerajaan Iran. Chehel Sotown. Chehel Sotown adalah sebuah paviliun di kota Isfahan, Iran. Pemerakarsanya ialah Shah Abbas II. Fungsi bangunan ini sebagai tempat pertemuan dan hiburan. Shah Abbas II akan mengundang pihak berwenang dan diplomat di teras pada salah satu ruang perjamuan yang mewah. Dalam bahasa Persia, arti dari Chehel Sotown adalah 40 tiang. Nama paviliun ini diilhami oleh 20 tiang kayu tipis yang menjadi pintu gerbang masuk pada paviliun yang ketika dilihat dari perairan air mancur tampak terlihat sebanyak 40 tiang. Penginapan Karavanserai. Shah Abbas II membangun penginapan ini untuk pedagang kaya dan pengunjung khusus. Kini telah diubah menjadi penginapan mewah dan berganti nama menjadi Hotel Abbasi. Karavanserai adalah sebuah bangunan yang unik yang memiliki eksterior dengan dinding persegi atau persegi panjang di luar, memiliki satu pintu masuk yang lebar untuk memungkinkan binatang besar masuk atau yang
banyak muatan berat bertumpuk seperti unta yang masuk. Halamannya tanpa atap dan selalu terbuka. Dinding internal ruangan dilengkapi dengan beberapa kandang binatang. Ruangan serupa digunakan untuk pekerja, barang, dagangan, dan hewan. Dalam karavanserai tersedia air untuk manusia serta hewan, juga untuk wudhu, mandi, dan mencuci. Karavanserai terdapat pakan ternak serta toko bagi para pelancong. Berbagai kebutuhan bisa mereka dapatkan. Sekolah Karbag. Sekolah Karbag adalah kompleks budaya abad 17-18 di Isfahan, negara Iran. Sultan Hussein membangun sekolah agama ini dan diperuntukkan kepada para sarjana di Iran. Yang membiayai pembangunan sekolah ini adalah Ibu Sultan Hussein. Ia juga membiayai yayasan. Ruang depan berkubah segi 8 mengarah langsung menuju gerbang utama dari Jalan Utama Shah Abbas. Sebagian besar dinding dan kubah berlapis bata kuning cerah yang terkesan ringan. Fasad emas serta perak menghiasi gerbang masuk. Karya seni serta industri di dalam gedung dalam karya ubin, kolam renang, serta taman melengkapi lapangan utama. Seni Islam pada masa Safawiyah Persia. Yang pertama yaitu karya sastra Syahnamah. Syahnamah yang berarti pustaka raja-raja adalah wiracarita gubahan pujangga Persia, Firdaus, yang mulai ditulis sekitar tahun 977 dan dirampungkan pada tahun 1010 Masehi. Wiracarita kebangsaan Iran Raya yang terdiri atas kira-kira 60.000 bait ini adalah wiracarita terpanjang di dunia yang digubah satu orang pujangga raja. Syahnamah lebih banyak memuat mitos dan sejarah purba kemaharajaan bangsa Persia. Mulai dari penciptaan dunia sampai kemaharajaan itu didaulat pasukan muslim pada abad ke-7. Negara Iran, Azerbaijan, dan Afghanistan maupun negara-negara lain yang berada di dalam mandala pengaruh budaya Persia seperti Georgia, Armenia, Turki, dan Dagestan sangat mengagung-agungkan wiracarita ini. Sebagian besar dari isi Syahnamah bentuk prosa ini adalah hasil terjemahan sebuah karya dalam sastra bahasa Pahlawi atau bahasa Persia Pertengahan, yakni Khadainamah atau Kitab Tuan-Tuan Besar, karya sastra dari zaman kemaharajaan Sasani yang merangkum berbagai riwayat raja-raja dan pahlawan-pahlawan Persia, mulai dari zaman mitos sampai dengan masa pemerintahan Syah Khosrau II pada tahun 590 sampai 628. Miniatur lukisan. Seniman Rizai Abashi merevolusi lukisan dan gambar Persia dengan penggunaan garis kaligrafi dan palet yang tidak biasa. Dia melukis The Lovers menjelang akhir karir yang panjang dan sukses di Istana Safawi. Subjek tentang pasangan yang terjalin mencerminkan sikap baru yang santai terhadap sensualitas yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Syah Syafi yang memerintah pada tahun 1629 sampai 42. Di sini, sosok-sosok itu terikat erat satu sama lain, menggabungkan volume-volume yang terkurung dalam satu garis besar. Proses terjadinya kemunduran kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi, lalu Abbas II pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi, lalu Sulaiman pada tahun 1667 hingga 1694 Masehi, lalu Hussein pada tahun 1694 hingga 1722 Masehi, lalu Tahmas II pada tahun 1722 hingga 1732 Masehi, dan Abbas III pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Safi Mirza, cucu Abbas I, adalah seorang pemimpin yang lemah. Ia sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan karena sifat kecemburuannya. Kemajuan yang pernah dicapai oleh Abbas I segera menurun. Kota Kandahar, yang sekarang termasuk wilayah Afghanistan, lepas dari kekuasaan kerajaan Safawi. Diduduki oleh kerajaan Mughal yang ketika itu diperintah oleh Sultan Shah Jahan. Sementara Baghdad direbut oleh kerajaan Utsmani. Abbas II adalah raja yang suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Meskipun demikian,
Dengan bantuan-bantuan wazir-wazirnya, pada masa kota Kandahar bisa direbut kembali. Sebagaimana Abbas II, Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Akibatnya, rakyat bersifat masa bodoh terhadap pemerintah. Ia diganti oleh Syah Hussein yang alim. Mengganti Sulaiman ini memberi kekuasaan yang besar kepada ulama Syiah yang sering memaksakan pendapatnya terhadap penganut aliran Sunni. Sikap ini membangkitkan kemarahan golongan Sunni Afghanistan sehingga mereka berontak dan berhasil mengakhiri kekuasaan dinasti Safawi. Salah seorang putra Hussein bernama Tahmasp II dengan dukungan penuh dari suku Khazar dari Rusia memproklamirkan dirinya sebagai raja yang sah dan berkuasa di Persia dengan pusat kekuasaannya di kota Astrabad. Tahmasp II bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Afsar untuk memerangi dan mengusir bangsa Afgan yang menduduki Isfahan. Maka pada tahun 1729 Masehi, pasukan Nadir Khan memerangi dan dapat mengalahkan Raja Ashyaf yang berkuasa di Isfahan dan Ashyaf sendiri terbunuh dalam peperangan tersebut. Dengan demikian, Daulah Safawiyah kembali di Persia. Akan tetapi, 3 tahun kemudian, Sultan Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan, tepatnya pada bulan Agustus pada tahun 1732 Masehi, dan digantikan oleh Abbas III, anak Tahmasp II, yang ketika itu masih sangat kecil. Selanjutnya, 4 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1736 Masehi, Nadir Khan mengangkat dirinya sebagai sultan menggantikan Abbas III. Dengan demikian, berakhirlah dinasti Safawiyah di Persia. Di antara sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi ialah konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Konflik antara dua kerajaan tersebut berlangsung lama, meskipun telah berhenti sejenak ketika pencapaian kedamaian pada masa Syah Abbas I, namun tidak lama kemudian Abbas I meneruskan konflik tersebut, dan setelah itu dapat dikatakan tidak ada lagi perdamaian antara dua kerajaan besar Islam itu. Penyebab lainnya adalah dekandensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Ini turun cepat memproses kehancuran kerajaan tersebut. Sulaiman, di samping pecandu bernarkotik, juga menyenangi kehidupan malam beserta harem-haremnya selama 7 tahun tanpa sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu juga Sultan Hussein. Faktor berikutnya, karena lemahnya sultan yang diangkat sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang diwarisinya, apalagi memperluas. Sebaliknya, yang terjadi adalah konflik internal memperebutkan kekuasaan di kalangan keluarga istana, juga tidak didukung pasukan tentara yang kuat. Karena pasukan Gulam yang dibentuk Sultan Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi, seperti pasukan Qizilbash. Hal ini disebabkan karena pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani seperti yang dialami oleh Qizilbash. Sementara itu, anggota Qizilbash yang baru ternyata tidak memiliki militansi dan semangat yang sama dengan anggota Qizilbash yang sebelumnya. Tidak kalah penting dari sebab-sebab di atas adalah seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana.